Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Witami Santi dengan NIM D1B018030 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang pemberdayaan kelompok tani dari mata kuliah Komunikasi Pertanian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Jamaluddin MSI. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan merupakan program dalam pengembangan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Keberdayaan sendiri merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Definisi kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang bergabung serta bekerja sama dalam meningkatkan skala perekonomian dan efisiensi usaha. Jadi, pemberdayaan kelompok tani merupakan konsep yang dikembangkan dalam memperkuat kemandirian petani, yang mana kemampuan dan peningkatan kesadaran petani dapat melalui pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu tentang keterkaitan pembangunan dengan pemberdayaan. Pada dasarnya, pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power atau kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu anggota kelompok. Dalam aspek keorganisasian, kelompok tani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompok tani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani. Pendamping dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi objek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. Kedua, pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Ketiga, mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat yaitu menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Yang kelima, mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lainnya. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengambil keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan dan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakannya. Pemberdayaan dapat dikatakan efektif apabila 1. Dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota dan pembinanya,
sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan, serta keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggotanya. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu tentang upaya pemberdayaan. Terdapat 3 upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang. Hal ini berarti menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa mereka memiliki potensi, yang mana pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Yang kedua yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Hal ini berarti bahwa langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan yang nyata, seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, adanya informasi, pasar, dan infrastruktur lainnya, serta membuka akses pada berbagai peluang lainnya yang mampu masyarakat lebih berdaya. Yang ketiga yaitu melindungi masyarakat, yang artinya dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya upaya atau langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun praktik eksploitasi oleh kaum yang kuat terhadap kaum yang lemah melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas untuk melindungi pihak yang lemah. Yang keempat yaitu tujuan pemberdayaan kelompok tani. Pada dasarnya, pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Hal ini merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar para anggota kelompok mampu mengorganisasikan diri mereka sendiri agar bisa hidup lebih sejahtera. Selanjutnya yaitu proses pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan kelompok tani dalam prosesnya melalui 5 tahap besar, yaitu 1. Persiapan sosial, 2. Pengenalan dan penerapan teknologi, 3. Pengembangan kelompok tani, 4. Pemantapan kelompok tani, dan 5. Kemandirian kelompok tani. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan kelompok tani. Terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama faktor sosial, yang kedua faktor budaya, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi dan aspek lain yang berbeda pada setiap kelompok atau individu. Berikut merupakan contoh bentuk pemberdayaan kelompok tani. Demikian materi pemberdayaan kelompok tani yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.